Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku semua, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama, yaitu mata pelajaran PPKN. Kepada anak-anak semua, sebelum kita belajar PPKN, marilah kita semua berdoa, yaitu doa untuk belajar supaya kita nanti bisa berhasil. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita mempelajarinya, kita lihat peta konsep. Kita sekarang sudah pertemuan yang kedua. Tentunya kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita kasih acuan dulu, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Pada kali ini, tujuan pembelajaran yang harus Anda capai yang pertama adalah menjelaskan fungsi Kementerian Negara. Yang kedua, menunjukkan dasar hukum Kementerian Negara. Yang ketiga, menganalisis lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan fungsi Kementerian Negara. Pengertian Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang dan bertanggung jawab terhadap urusan tertentu pada pemerintahan negara. Kita ulang, pengertian Kementerian Negara adalah merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang dan bertanggung jawab terhadap urusan tertentu pada pemerintahan negara. Kemudian, fungsi atau jabatan atau pekerjaan dari Kementerian Negara. Fungsi dari Kementerian Negara adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tapi kita garis bawahi, kita ingat, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di sini, fungsi daripada menteri hanya sebatas urusan tertentu atau bidang tertentu. Kemudian mengenai susunan organisasi kementerian. Jadi kementerian itu bukan satu orang saja, tapi mereka merupakan lembaga, tentunya ada susunannya atau strukturnya. Oke, Anda lihat bersama. Susunan organisasi kementerian
Di situ yang pertama pemimpin. Pemimpin ini siapa? Yakni menteri itu sendiri. Nah, di bawahnya nanti ada yang dinamakan pembantu pemimpin. Pembantu pemimpin dari menteri itu adalah sekretariat jenderal, atau mungkin Anda sering mendengarnya sekjen. Nah, sekjen kepanjangannya adalah sekretariat jenderal. Kemudian pelaksanaan tugas pokok yakni direktorat jenderal atau disingkat dirjen. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaannya juga ada yang dinamakan pengawas, yakni inspektorat jenderal, irjen. Kemudian pendukung yakni badan dan atau pusat. Maksudnya di sini ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan di daerah. Nah, itu nanti badan-badan yang akan mendukung daripada kementerian tertentu. Kemudian pelaksanaan tugas pokok pada daerah dan atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang kami maksud badan tadi. Nah, mereka ada di beberapa daerah. Oke, kita lanjutkan mengenai dasar hukum Kementerian Negara. Artinya atau maksudnya di sini adalah peraturan atau hukum yang mengatur mengenai Kementerian Negara. Yang pertama, mengenai Kementerian Negara ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dalam pasal ini disebutkan angka pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Maka di sini kita artikan fungsi menteri tadi adalah dibalik. Kalau presiden dibantu oleh menteri, maka tugas menteri adalah membantu presiden. Nah, gitu maksudnya. Kemudian ayat 2 atau angka 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi para menteri itu diangkat maupun diberhentikan itu merupakan hak daripada presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sebagai contoh itu ada Menteri Agama, nah, berarti membidangi tentang agama. Menteri Pemuda dan Olahraga, berarti membidangi tentang kepemudaan dan juga mengenai olahraga. Yang ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Oke, kita lanjutkan. Masih dasar hukum. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Peraturan Presiden disingkat Perpres, yaitu Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Di situ mengatur tentang semua hal tentang Kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian. Nah, di sini lengkap diatur mengenai Kementerian Negara, yaitu dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015.
Oke, yang ketiga yaitu menganalisis lembaga pemerintahan non-kementerian. Pengertiannya, lembaga pemerintahan non-kementerian itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian adalah merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Mengenai lembaga pemerintah non-kementerian, di sini kita beri contoh, yaitu yang pertama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat ANRI. Nah, ini adalah mengenai logonya, yaitu ANRI, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Apa tugas mereka atau fungsi mereka? Yaitu memiliki fungsi yang sangat vital, yang sangat penting sebagai memori kolektif bangsa. Selain itu, ANRI juga berperan sebagai pembina kearsipan nasional. Jadi mengenai undang-undang, perpres, dan peraturan-peraturan lainnya itu semuanya disimpan atau diarsipkan oleh yang namanya ANRI ini tadi, Arsip Nasional Republik Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu Badan Intelijen Negara, disingkat BIN. Ini logonya, Badan Intelijen Negara. Apa fungsi mereka atau tugas mereka? Yaitu merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen, atau Anda semua mungkin kenalnya disingkat yaitu Intel. Nah, itu adalah mereka akan berfungsi di bidang intelijen. Misalkan ini negara Indonesia ini, di sana ada ISIS misalkan, ada GAM misalkan. Nah, itu tugas bidang intelijen ini akan mencari tahu atau memata-matai. Kemudian contoh berikutnya yaitu Badan Narkotika Nasional, BNN. Ini logonya, yaitu Badan Narkotika Nasional. Tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap dari narkotika. Maka ini adalah Badan Narkotika Nasional. Contoh lain yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, BPOM. Ini logonya, yang mana BPOM ini adalah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Nah, badan-badan ini adalah membantu presiden tapi non kementerian. Lanjutnya yaitu Badan SAR Nasional atau Basarnas. Ini logonya. Apa itu Basarnas? Adalah lembaga yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, search and rescue atau SAR. Ini adalah membantu presiden juga, namun tidak kementerian atau non kementerian. Dari contoh-contoh tadi tersebut di atas tadi, itu adalah badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian. Mungkin dari sini
yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua, dan anak-anak bisa menambah ilmunya dengan mempelajari atau cari sumber yang lainnya, baik di internet maupun di sumber yang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.